Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Hauri Dilana Sitozaro dari kelas 12 IPA 2 nomor absen 12. Saya di sini akan menerangkan tentang konsep dan teknik berkreasi musik kontemporer. Apa sih yang kalian ketahui tentang musik kontemporer? Ya, musik kontemporer sebenarnya adalah musik yang keberadaannya berkaitan erat dengan mengalirnya waktu menghadapi sebuah era. Unsur-unsur musik kontemporer yaitu ada 4. Yang pertama yaitu adalah warna nada atau tone color. Dalam musik kontemporer terdapat sedikit penekanan pada campuran suara. Selain itu, perkusi juga memainkan peran utama. Warna nada yang dimainkan secara individu akan terdengar jelas pada musik ini. Yang kedua yaitu harmoni. Dalam musik kontemporer dikenali istilah polychord, di mana dua kunci nada terdengar pada waktu yang bersamaan. Dalam harmoni musik kontemporer juga menggunakan 4 kunci nada. Yang ketiga yaitu ritme. Ritme merupakan salah satu unsur musik kontemporer yang paling mencolok. Kebanyakan ritme yang digunakan merupakan ritme yang membangkitkan semangat, dorongan, dan kegembiraan. Juga terdapat kelompok ketukan yang tidak beraturan. Dan yang terakhir yaitu adalah melodi. Melodi adalah tingkatan tinggi, rendah, dan panjang pendek nada dalam musik. Melodi dalam musik kontemporer dikenal memiliki range yang sangat lebar atau besar, dengan menggunakan 12 nada kromatik tanpa tonal center. Yang selanjutnya adalah karakteristik musik kontemporer. Karakter musik ini dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama, melodi liriknya tak sebanyak periode sebelumnya. Yang kedua, adanya harmoni yang disonan. Yang ketiga, ritme yang kompleks. Yang keempat, terdapat banyak suara perkusi. Yang kelima, suara dari alat musik, tiup, wood, with, and brass, serta suara perkusi lebih banyak ditemukan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Dan yang terakhir yaitu penggunaan suara sintetis dan elektronik. Selanjutnya adalah ciri-ciri musik kontemporer. Yang pertama yaitu tema. Tema-tema percintaan, kegalauan, duka, dan kegembiraan sudah lazim digunakan dalam karya-karya musik pada umumnya. Namun, dalam musik kontemporer seringkali mengangkat tema-tema yang tak biasa. Misalnya, Tetabuhan Sunggut karya Slamet Abdel Syukur yang mengusung tema eksplorasi kemampuan bunyi mulut manusia. Yang kedua yaitu instrumentasi. Instrumen dalam musik kontemporer tak terbatas pada alat-alat musik saja, namun setiap benda yang dapat menghasilkan bunyi dapat diolah menjadi suara instrumen yang harmonis. Misalnya, musik dari tepukan tangan karya Steve Reich dan modifikasi piano yang disumbat dengan sekrup dan benda-benda logam karya John Cage. Selanjutnya adalah partitura. Dalam musik kontemporer, notasi balok dan angka tidaklah cukup. Konsep musik kontemporer seringkali harus disertai petunjuk detail tentang gambaran bunyi dan cara memproduksi bunyi tersebut. Selanjutnya, teknik garapan. Komponis musik kontemporer seringkali menciptakan sendiri tata gramatika dan idiom musik, serta susunan dan struktur harmoni yang baru. Ide garapan biasa saja menggunakan idiom dan tata gramatika musik tradisi, perhitungan nilai matematis, atau dapat pula dengan ratio atau perbandingan sebuah struktur rancangan gabungan atau rasio. Selanjutnya adalah judul. Judul aneh dan tak lazim digunakan dalam karya musik kontemporer. Misalnya, Gimnopedia, liturgia kristal, telemusik, dan bahkan ada juga yang menggunakan bahasa yang sudah tak lazim, seperti karya Steve Reich yang berjudul Tehillim. Selanjutnya adalah teknik musik kontemporer. Teknik musik ini dibagi menjadi 2, yaitu teknik menggunakan idiom tradisi barat, dan yang kedua yaitu mengubah tata gramatika musik tradisi.
Yang terakhir adalah konsep musik kontemporer. Konsep musik ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu karya musik yang bersifat iringan, karya musik yang bersifat ilustratif, dan yang terakhir adalah karya musik yang bersifat otonom. Selanjutnya adalah pengertian musik kontemporer menurut Dieter Metz. Yang pertama yaitu musik kontemporer dalam tradisi barat yang memakai prinsip-prinsip lazim dalam seni musik bagian barat. Yang kedua, musik kontemporer bersumber dari unsur etnik, dan yang terakhir, musik ini berlatar belakang Indonesia dan barat. Dan yang terakhir yaitu contoh karya musik kontemporer. Salah satu contoh karya musik ini yaitu Tatabuhan Sungut. Tatabuhan Sungut merupakan karya yang dimainkan oleh sekelompok paduan laki-laki dan perempuan. Karya ini merupakan karya dari Slamet Abdul Syukur, dan di samping itu merupakan contoh gambaran dari permainan musik atau karya musik dari Tatabuhan Sungut. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata yang saya ucapkan, yang saya sengaja atau tidak sengaja, saya memohon maaf kepada kalian semua yang menonton video ini. Sekian dari saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.